Hai, aku Simple Lady. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor milik salah seorang warga Facebook. Silakan pasang headset kalian dan selamat mendengarkan. Mas, kok balik lagi? Tanyaku kaget ketika membuka pintu rumah, ternyata Mas Yudi. Laki-laki tinggi nan tampan yang menjadi suamiku itu pulang dengan wajah tanpa ekspresi. Tak ada jawaban dari Mas Yudi. Dia hanya menatapku datar tanpa sepatah kata pun. Lalu dia melengos masuk ke dalam rumah. Mas, kamu belum jawab pertanyaanku. Tadi kamu bilang mau jemput mama pulang, tapi kenapa kamu balik lagi? Terus mama mana? Tanyaku lagi sembari melirik ke arah luar rumah, ternyata sepi, tidak ada seorang pun. Setelahnya, aku langsung menutup pintu lalu menyusul Mas Yudi. Dia terlihat aneh. Entahlah, aku juga bingung. Padahal hampir 1 tahun aku menikah dengannya, belum pernah dia jutek seperti ini. Dan belum pernah juga dia tidak menjawab pertanyaanku. Apa terjadi sesuatu padanya? Aku membuang pikiran yang tidak semestinya aku pikirkan. Tiba di kamar, aku melihat Mas Yudi yang langsung berbaring di atas ranjang, lalu ia menatap langit-langit kamar, bahkan dia seperti orang kaku. Mas, kamu kenapa? Apa terjadi sesuatu denganmu? Kembali aku mengajukan pertanyaan dan hasilnya tetap sama. Mas Yudi tidak berbicara, bahkan menoleh ke arahku saja tidak. Kulirik jam sudah pukul 9 malam. Lalu aku menghela nafas panjang dan menghampiri Mas Yudi lalu memeriksa tubuhnya. Mungkin saja Mas Yudi lagi sakit, makanya dia diam saja seperti ini, pikirku. Setelah aku memeriksa tubuh Mas Yudi, hasilnya sedikit aneh. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku saja, atau memang ada yang aneh. Tubuh Mas Yudi sangat dingin, dan tidak ada tanda-tanda jantungnya berdetak. Mas, tubuh kamu dingin banget ini, wajah kamu juga terlihat pucat, apa kamu lagi sakit? Bicara Mas biar aku tahu, jangan diam seperti ini, aku jadi bingung. Keluhku yang mulai kesal dengan sikap Mas Yudi yang benar-benar menjengkelkan. Sudah tahu aku lagi mengandung anaknya, tapi dia malah membuat aku kesal. Kalau saja bukan suamiku, pasti sudah aku cekik. Bukan menjawab, Mas Yudi malah diam saja. Air, ucap Mas Yudi secara tiba-tiba. Dia menatap ke arahku, sungguh tatapan Mas Yudi benar-benar membuat aku takut. Haus ya Mas, sebentar aku ambilkan minum. Kataku beranjak bangkit dari tepi ranjang keluar mengambilkan air minum. Setelah keluar dari dapur sembari menenteng segelas air putih, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding seketika. Diikuti suara gemuruh langit yang sangat keras, tak lama setelah itu hujan pun turun. Aku teringat kembali kepada ibu mertuaku yang belum pulang juga, kemana perginya. Tadi Mas Yudi katanya mau jemput ibu, tapi malah pulang sendiri dan bersikap aneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu kemana ibu mertuaku? Aku terus berpikir sendiri, hingga tanpa aku sadari sudah tiba di kamar Mas Yudi. Dia terlihat seperti sebelumnya, dengan sorot mata masih menatap langit kamar dengan tatapan kosong, benar-benar aneh. Ini Mas, minum dulu, mungkin kamu lagi enggak enak badan. Pintaku sembari menyerahkan gelas berisi air putih itu. Setelahnya, karena bosan tidak tahu melakukan apa, akhirnya aku ikut berbaring di ranjang bersebelahan dengan Mas Yudi. Baru 3 hari aku di sini, tepatnya di rumah ibu mertua di kampung halamannya. Sebuah desa yang sangat terpencil, harus melewati bukit-bukit baru sampai di sini. Sinyal internet pun kadang-kadang putus-putus, inilah yang membuat aku kesal pulang ke sini. Bukannya aku tidak mau, tapi bayangkan saja, televisi saja tidak ada, apa enggak bosan? Menghabiskan hari-hari hanya diam diri di dalam rumah, sementara Mas Yudi pergi entah kemana. Aku berdecak sebal, Mas Yudi juga tidak mau berbicara. Dia diam diri seperti mayat saja menatap langit-langit kamar. Apa sih yang dia lihat? Kurai handphoneku yang ada di atas meja tepat di sampingku, daripada diam diri lebih baik aku main game saja. Sinyal juga putus-putus di sini, kalau ada sinyal kan bisa buka YouTube. Ting, saat sedang asik tiba-tiba saja pesan WhatsApp dari Mas Yudi masuk. Aku mengerutkan keningku, kok Mas Yudi kirim pesan? Mas Yudi kan ada di sampingku. Kulirik Mas Yudi yang masih di posisi sama, lalu aku kembali menatap layar ponselku. Aneh, karena penasaran, akhirnya aku membuka pesan WhatsApp dari Mas Yudi. Dek, maaf abang sama ibu pulang terlambat,
Soalnya hujan dek, mobil gak bisa ditancap, takut masuk jurang karena jalanan licin. Seketika jantungku berdetak kencang setelah membaca pesan itu. Kulirik lagi ke arah Mas Yudi yang masih sama. Mas, ini kamu. Mas kamu jangan bercanda, Mas jangan buat aku takut Mas. Aku membalas cepat pesan Mas Yudi. Sumpah jariku seketika panas dingin mengetik pesan balasan untuk Mas Yudi. Tak berselang lama Mas Yudi pun membalas pesanku. Bercanda apanya dek, Mas dan ibu memang lagi terjebak hujan. Kamu takut kenapa? Ada apa dek? Balas Mas Yudi. Dia juga mengirim video kalau di jalan benar-benar hujan deras yang semakin membuat perasaanku kalang kabut. Mas, jangan buat aku tambah takut, jadi yang di rumah ini siapa Mas? Balasku. Keringat mulai keluar dari tubuhku. Aku memejamkan mataku dalam-dalam. Sementara jantungku rasanya sudah berhenti berdetak. Jadi siapa dia ya Tuhan? Pantas saja dia tidak berbicara dan wajahnya sangat pucat. Aku terus berdoa dalam hati membaca apa saja yang aku bisa. Setelahnya aku mencoba memberanikan diri menatap ke arah Mas Yudi. Dan ternyata, dia juga menatap ke arahku. Aku benar-benar ketakutan. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Dengan sisa keberanian yang aku miliki, aku berkata kepada Mas Yudi. Mas, aku keluar sebentar ya. Sumpah demi apapun tatapan Mas Yudi semakin membuatku takut bukan main. Mau keluar, atau karena sudah tahu? Sahut Mas Yudi dengan suara pelan sambil menyeringai. Nah, ceritanya selesai sampai di sini. Gimana pendapat kalian tentang cerita barusan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan.